Saya yakin Bapak Ibu yang nonton video ini pasti bukan cuman sekedar orang dewasa saja, tapi mungkin orang tua pun atau senior pun pasti melihat video ini. Dan saya sudah bilang berkali-kali bahwa trading itu sebenarnya enak. Trading itu sangat enak, sangat mudah, sangat menjanjikan. Trading itu sebagai bisnis. Ternyata Bapak ini mengikuti. Awal-awalnya masih kecil, tradingnya 0,01. Tapi setelah saya memberikan 2 kali kelas training offline, private, dan ternyata Bapak ini langsung boom. Dia coba sendiri, akhirnya mendapatkan profit 100%. Bahkan mengalahkan saya. Gitu ya. Karena Bapak ini hanya nurut disiplin. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam video-video edukasi seputar bisnis trading. Pada kali ini, topik kita pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk sharing pemahaman saya dan apa yang sudah saya berikan dan saya siapkan juga dan apa yang saya lakukan juga terhadap komunitas trader yang kita bentuk, yaitu bernama Successful Trader Indonesia, dan kita sudah menjalankan beberapa tahapan-tahapan dan kita sudah mempersiapkan beberapa program-program untuk teman-teman bisa mendapatkan pemahaman cara belajar trading yang benar, bagaimana cara trading yang sesuai dengan konteks untuk trading for living, ya. Saya akan coba jelaskan dalam video kali ini. Topik kita kali ini berjudul Badai PHK. Apakah trading menjadi solusi untuk mendapatkan income? Bagi siapapun juga yang menonton video ini, mungkin kita seringkali melihat ya di berita bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Saya tahu ya bahwa kondisi ekonomi kita tahu juga bahwa tidak baik-baik saja. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar. Efeknya kepada karyawan. Setelah melihat kondisi seperti ini, kita mesti mengerti. Seperti yang pernah saya sharing di beberapa video yang lalu, itu bahwa keadaan Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga apapun yang akan terjadi, kita harus prepare. Jadi jauh-jauh hari kita harus prepare. Karena tidak ada yang pasti di dunia ini. Ya, jadi menurut ini kutipan ya, bahwa satu-satunya yang pasti di dunia itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi kalau tidak pasti, bagaimana mengantisipasi ketidakpastian itu? Makanya saya membuat beberapa video sebelumnya, termasuk video kali ini juga, yang berhubungan dengan pekerjaan saya juga, dan pengalaman saya juga, dan apa yang saya lakukan. Karena kondisi ekonomi dan kemudian juga kompetisi daripada pekerja ataupun profesional itu pun semakin tinggi. Belum lagi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot ataupun AI. Otomatis saingan kita bukan cuma manusia, jadi bukan sesama karyawan saja, tapi ada robot yang secara otomatis yang dilakukan oleh para AI tersebut, artificial intelligence ataupun robot. Lalu juga ditambah lagi dengan keadaan ekonomi yang makin sulit, ya, harga semua naik. Jadi bagaimana? Sudah susah cari kerja, kompetisi besar, kompetisinya tinggi, harga naik, stres pasti, ya, pasti pusing. Siapapun juga menonton video ini pasti, saya yakin pernah mengalami pusingnya ataupun mungkin sekarang sedang mengalami stresnya, pusingnya. Dan saya udah bilang dari berkali-kali di video saya itu bahwa inilah yang akan mungkin terjadi oleh setiap orang kalau kita nggak prepare. Nah, tergantung daripada skill kita masing-masing. Bagaimana persiapan kita sebelum hal sesuatu yang tidak pasti itu terjadi. Nah, selama kita masih mendapatkan active income, selama kondisi ekonomi kita masih baik-baik saja, pekerjaan kita masih baik-baik saja, maka kita harus prepare. Jangan sampai kalau amit-amit kenapa-napa dengan kita. Misal contoh kita kena PHK, amit-amit saja gitu ya. Kita nggak bisa apa-apa. Dan ini juga berlaku untuk semua para senior yang sudah pensiun. Saya yakin Bapak Ibu yang nonton video ini pasti bukan cuma sekedar orang dewasa saja, tapi mungkin orang tua pun atau senior pun pasti melihat video ini. Dan saya sudah bilang berkali-kali bahwa trading itu sebenarnya enak. Trading itu sangat enak, sangat mudah,
sangat menjanjikan trading itu sebagai bisnis. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, bagaimana sih Pak Jo cara untuk bisa hidup dari trading? Ya, sebenarnya simple, yaitu kita ngapain? Kita ya trading itu jaga resiko. Kalau kita jaga resiko, otomatis resikonya itu kecil. Ya, nggak ada yang pasti kan, tidak ada yang pasti dalam dunia trading. Tapi kalau kita jagain fokus kita, prioritas kita kepada resiko, maka otomatis profitnya akan mengikut. Jangan kebalik. Kebanyakan trader itu mencari profit dulu, baru jaga resikonya, atau melihat resikonya. Atau resikonya dilepas gitu ya. Atau resikonya diabaikan. Sehingga akibatnya apa? Mungkin dia cepat kaya, bisa juga cepat miskin. Ya, jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya trading itu bisa untuk kita hidup. Biaya hidup kita bisa ketutup dari trading. Asal kita memperlakukan tadi saya bilang, trading jaga resikonya. Itu aja kuncinya, jaga risiko. Ya, jadi ini Bapak Ibu harus mengerti ya, bahwa tidak ada yang pasti dalam dunia trading. Ya, trading itu memiliki risiko, kerugian ataupun keseluruhan dana trader. Sehingga pada kali ini saya harus jelaskan bahwa Bapak Ibu yang pemula ataupun trader-trader yang melakukan aktif di trading harus mengingat hal ini. Ya, tidak ada yang pasti dalam dunia trading, bisa aja mengalami kerugian. Nah, sesuai dengan pengalaman dan keahlian saya di dalam dunia trading selama ini, yang boleh dibilang di atas 10 tahun pengalaman trading, jatuh bangun di trading, begitu ya, dan saya sampai sekarang menjadi trading for living, itu sebenarnya ada beberapa karir dalam trading ini, dalam bisnis trading ini. Ya, Anda bisa menjadi trader, Anda bisa menjadi copier, artinya memberikan copy trade ya, memberikan sebagai penyedia copy trade, atau menjadi afiliator IB, atau profem, begitu artinya yang didanakan ya, funded ya, funded. Artinya kita trading dibiayai atau didanai oleh suatu perusahaan. Atau bisa menjadi edukator ya, menjadi nomor 6 menjadi penjual robot atau penjual EA. Ada beberapa teman saya juga tidak bisa trading, tapi dia membuat robot dan belajar untuk trading, akhirnya bisa menjadi penjual robot atau penjual EA. Dan hasilnya lumayan, setiap bulan bisa cover, gitu ya, bisa menutupi hidup dia. Sehingga bagusnya dalam dunia trading ini, Bapak Ibu, tidak harus menjadi full time. Bisa juga menjadi part time. Ya, nggak selalu trader itu menjadi full time. Wah, Pak Jo, kalau gitu saya udahlah, saya di PHK nih, saya jadi trader aja. Misalnya. Apakah boleh? Ya bisa aja, tidak masalah. Tapi masalahnya ada syarat-syarat yang akan kita bahas di berikutnya. Dan bagusnya lagi, trading ini bisa Anda jalankan sebagai passive income dulu yang pertama. Atau second income. Atau menjadi active income. Malah bagusnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terlebih luar biasa adalah trading ini tidak mengenal usia. Bapak Ibu yang masih muda, baru lulus kuliah mungkin, atau baru bekerja, atau yang sudah pengalaman di dunia pekerjaan, dewasa gitu ya, misalnya umur 30 sampai 45 tahun, atau udah yang senior gitu, di atas 55 tahun, yang sudah pensiun. Boleh nggak? Bisa. Siapapun juga bisa menjalankan bisnis trading ini asal dengan aturan yang benar, money management yang benar, belajar yang benar. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi menurut saya, Bapak Ibu, siapapun juga yang menonton video ini bisa menjadi trader, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan profit, bisa menghasilkan income dari bisnis trading. Asal caranya yang benar. Nah, sesuai dengan pengalaman saya dan saya juga melihat beberapa teman-teman saya yang dulu-dulu menjadi trader, sekarang menjadi apa, dan bagaimana mereka bisa bertahan di dalam dunia trading ini, memang tidak mudah, tapi sebenarnya kalau kita tekuni, pasti bisa. Contoh ini, saya memberikan beberapa syarat untuk Bapak Ibu bisa menjadi trader. Ya, siapa tahu ini menjadi ide baru, ya, pemahaman baru, atau menjadi solusi buat Bapak Ibu. Waduh, Jo, saya lagi di PHK, Jo. Saya mau cari kerja susah, bagaimana? Ya, waktu itu ada juga yang menjadi supir atau driver Gojek online, mau belajar trading. Ada yang chatting ke admin. Saya driver online, Gojek atau Grab gitu ya. Mau belajar trading, bisa gak? Lalu admin kita bilang, bisa Pak, belajar dulu saja di STI Platinum. Gratis. Ya, jadi sehingga siapapun juga yang mau menjadi trader itu harus memiliki skill. Jangan anggap trading ini seperti asal-asal. Trading saja, buy,
sell, buy, sell, dan akhirnya Anda mengalami kerugian. Jangan. Saran saya sebaiknya Anda belajar. Investasilah di leher ke atas gitu ya. Seperti apa? Belajar, cari guru, cari mentor. Kalau perlu cari emang sudah pengalaman dan sudah terbukti. Paling gampang kan kita cari guru atau cari praktisi yang sudah terbukti mereka bisa hidup. Jangan cuma sebagai penjual-penjual kursus, penjual signal dan segala macamnya gitu ya. Tapi Anda harus cari yang benar-benar memang kebutuhannya sama seperti Bapak Ibu. Dia sudah pengalaman. Ya, memang jarang, so saya jarang seperti itu ya. Kebanyakan mereka punya agenda masing-masing. Tapi nggak apa-apa, anyway tapi Anda harus mencari ya skill ini. Ya, karena ini kerjaannya membutuhkan otak, bukan fisik. Ya, jadi butuh mental, psikologi, otak Anda, pikiran Anda gitu ya, dan bukan fisik. Karena ini tradingnya berdasarkan analisa, chart online. Dan yang pasti Anda harus butuh modal atau duit. Dimulailah dari uang dingin, jangan uang panas. Pak Jo, saya modal saya cuma $30, bisa nggak? Ya bisa, tapi carilah account SEN supaya bisa tradingnya banyak. Dianggap $30 itu menjadi $300. Kalau account SEN kurang lebih seperti itu hitungannya. Carilah yang bisa praktek langsung kalau untuk orang-orang yang masih pemula. Lalu nomor 4, ini pengalaman paling penting. Bapak Ibu harus tekuni dulu. Ya, jadi untuk syarat jadi trader, saya sudah ngalamin semuanya. Sehingga saya bisa ngomong begini, saya bisa presentasi seperti ini, karena saya sudah buktikan ke beberapa teman-teman saya ataupun member-member STI, ataupun murid-murid saya juga, dan mereka ada yang berhasil. Kebanyakan gagal kalau mereka tidak disiplin, tidak sabar, serakah, greedy, takut, fear. Akhirnya mereka mengalami kerugian besar. Nomor 5, ya, mental dan psikologi itu kan terbentuk dari nomor 4. Jadi semakin Bapak Ibu panjang tradingnya, waktunya panjang, periode panjang, otomatis mental psikologi Bapak Ibu akan terbentuk. Karena ini nggak bisa seperti kita ibaratnya matematika, belajar matematika. 10 kali 30 berapa? Pasti menjadi 300. Ya kan? Nggak selalu seperti itu. Jadi ini ada metode-metode yang perlu kita pelajari. Karena marketnya bersifat tidak pasti. Sehingga kalau tidak pasti, kita butuh yang kita bisa kontrol. Ya kan? Market tidak bisa kita kontrol. Yang perlu kita kontrol adalah diri kita sendiri. Contoh ini kisah nyata. Ya, Bapak Ibu boleh nanti kalau ketemu saya akan tunjukkan WhatsApp-nya dari Bapak ini. Ya, Bapak ini berumur di atas 61 tahun. Dan Bapak ini tradingnya di Indodax, ya, trading Bitcoin. Tapi beliau melihat video YouTube saya bulan lalu. Lalu minta ketemu untuk belajar. Dan belilah indikator namanya STI Pro Index. Dan jujur, Bapak ini tidak sama sekali mengerti tentang trading gold. Bahkan install MT4 saja tidak bisa. Sehingga perlu kita bantu dari admin ataupun dari saya pada saat ketemu, saya settingin. Termasuk cara entry-nya bagaimanapun tidak bisa. Jadi ini benar-benar murni contoh trader yang gaptek, ya tidak bisa mengerti teknologi karena sudah berumur senior gitu ya. Kemudian juga tidak pernah trading gold secara futures, secara broker, dan mau belajar tapi Bapak ini semangat untuk belajar sampai menyiapkan waktu 2 hari untuk belajar. Lalu saya bilang sama Bapak ini, Bapak ikut saja aturan ini seperti ini. Kalau gold ini seperti ini. Jadi saya bikin aturan-aturannya, SOP-nya. Ternyata Bapak ini mengikuti. Awal-awalnya masih kecil, tradingnya 0,01. Tapi setelah saya memberikan 2 kali kelas training offline, private, dan ternyata Bapak ini langsung boom. Dia coba sendiri, akhirnya mendapatkan profit 100%. Bahkan mengalahkan saya. Gitu ya. Karena Bapak ini hanya nurut disiplin. Saya bilang, Bapak hanya cari buy di gold. Seminggu ini atau 2 minggu ini Bapak cari buy terus. Jangan pernah sell. Dia ikutin terus. Jadi ternyata trading itu nggak butuh kepintaran. Trading itu nggak butuh analisa yang canggih-canggih, nggak perlu. Cukup disiplin, pas ketemu ilmu, indikator yang benar, indikator yang bagus, momentum yang benar, setup yang benar, kebutuhan marketnya lagi bagus, dan ketemu guru yang benar-benar memang ingin mengajarkan seperti saya misalnya gitu ya. Akhirnya Bapak ini saya agak kaget gitu ya. Pagi-pagi saya tanya, Pak, gimana tradingnya? Bagus? Udah tunjukin nih. Saya kaget, Pak, ini salah ketik atau apa nih, Pak? Bapak top up lagi atau bukan? Ternyata enggak, dia bilang enggak, Pak Jo. Saya profit. 2 hari ini saya profit.
Karena dia selalu nge-buy. Pas memang kebetulan marketnya lagi bagus. Goldnya terbang terus. Jadi setiap kali koreksi dia buy. Setiap kali koreksi dia buy. Ya, karena dia menggunakan STI Pro Index. Jadi hanya itu aja dilihat. Oh ya, muncul bintang dia beli. Muncul bintang dia beli. Muncul bintang dia beli. Jadi simple teknik gitu. Pas kebetulan market lagi bagus. Tapi saya bilang, Bapak begini itu tradingnya sangat resiko. Gak apa-apa Pak Jo. Saya hanya 0,01 dan 0,02. Ini pun hati-hati Pak Jo. Ya udah bagus. Tapi dia mainnya di M5 ternyata. Saya tradingnya di M30, time frame 30, tapi Bapak ini tradingnya di M5. Kaget saya juga. Wih, cepat sekali Pak. Iya Pak Jo, saat itu saya bisa ngentri berkali-kali gitu. Dan lotnya saya kecil, tapi saya banyak transaksinya. Oke Pak, hati-hati Pak ya. Tapi ini resikonya ada besar Pak. Nggak apa-apa Pak Jo. Saya siap dengan resikonya. Nah, berarti Bapak ini sudah pengalaman. Tanda kutip ya, dia sudah mengerti bisnis trading itu atau sesuatu yang high risk, high return. Makanya dia berani, dia siap. Nah, kadang-kadang kita trader itu takut karena banyak ajaran-ajaran yang membuat kita menjadi salah, ya kan? Jadi akibatnya apa sebenarnya? Setelah saya pikir-pikir, trading itu nggak perlu canggih-canggih. Trading itu nggak perlu banyak analisa-analisa. Cukup simple, ngikutin aturan aja yang benar, follow. Pasti kemungkinan besar di atas 95% profit. Justru kalau kita kebanyakan technical, bingung Bapak. Ya, bingung Ibu. Ya kan? Ini suruh nge-buy, ini suruh nge-sell. Menurut ini adalah trend reversal, menurut ini adalah doji, menurut ini adalah pin bar, menurut ini adalah candlestick apa, hand edge, head and shoulder. Waduh, terlalu banyak complicated. Sehingga itu yang membuat orang jadi ragu, akhirnya mengalami kerugian. Ini saya juga kaget gitu ya. Kenapa ini Bapak ini yang nggak bisa trading sebelumnya, membeli indikator ST Pro Index dan menggunakannya dan profit. Ya, mungkin risikonya besar juga ya kalau kebetulan goldnya terjun. Tapi saya bilang, Bapak siap gak cut loss? Saya siap aja, saya cut loss. Dia bilang gitu. Oke, Bapak tahu risikonya ya. Jadi ini memang ketemu memang orang yang sudah berani mengambil risiko. Risk taker Bapak ini ya. Tapi akhirnya dia profitnya sebanding lah. Ya mungkin sekarang saya bilang sama dia, Bapak WD aja dulu 1.000-nya. Modal Bapak WD. 1.000-nya Bapak profitnya itu Bapak puterin lagi. Itu resikonya kecil. Artinya kalau sampai margin call, ya Bapak akan hilang aja profitnya. Tapi modal Bapak ambil. Iya Pak Jo. Nah, dia nurut gitu ya. Jadi sebenarnya orang nurut, orang sabar, orang disiplin, tapi siap menerima risikonya, pasti bisa. Simple gitu loh. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya, trading itu memiliki risiko. Sekali lagi saya bilang, bisa aja mengalami keuntungan, bisa aja mengalami kerugian. Semakin tinggi profit yang akan kita capai, yang kita targetkan, maka otomatis semakin besar juga risikonya. Ya, teman-teman kita di ST Platinum ataupun di Goldfinger ataupun di Ternak Account, kemarin kita live trading profit. Ya, ada yang profit di Bitcoin, ada yang profit di gold, begitu segala macam ya. Tapi memang tidak bisa setiap hari profit. Kecuali memang kita berani trading di time frame kecil, intraday, ataupun scalping. Itu bisa mendapatkan setiap hari. Jadi trade itu sebenarnya bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu ke depannya. Jadi long term, sekali ingat ya, Bapak Ibu perlu belajar. Seperti di slide saya sebelumnya. Seperti tadi saya bilang, trading bisa menjadi solusi kita untuk mendapatkan second income. Ya, ibaratnya income tambahan lah. Tapi kalau lama-lama Bapak tekuni, Bapak sudah belajar, Bapak, Ibu sudah belajar, menjadi profit konsisten, maka bisa menjadi seperti saya yang bisa hidup dari trading. Contoh saya kemarin profit pun nggak besar, ya, tuh lumayan lah buat buat hari-hari itu ketutup. Ya, walaupun memang marketnya ada yang bagus, ada yang jelek, tapi minimal sebulan itu bisa luar biasa. Jadi kalau kita hitung sebulan, income-nya itu besar. Tapi kalau harian tergantung market, tergantung kondisi market. Jadi kita hitungnya by kayak seperti orang kerja, seperti karyawan. Kita digaji kapan? Apakah kita digaji harian, digaji mingguan, digaji bulanan? Nah, saya hitung kurang lebih rata-rata kita digaji bulanan, monthly salary. Nah, kita hitung aja kalau saya di trading for living, sebulan itu saya bisa dapat berapa. Jadi dihitung berapa dolar sebulan kita mendapatkan income. Semakin besar equity yang kita miliki, walaupun profit persentasenya kecil, otomatis dolarnya atau income-nya, profitnya akan besar juga. Nah, untuk technical pasti bertanya, Pak Jo ngomong gampang teori. Saya mau belajar bagaimana? Nah, saya ini kebetulan sedang membangun atau membentuk komunitas trader yang bernama Successful Trader Indonesia. Bapak Ibu join di sini, semoga kita bisa mendapatkan keuntungan, tapi nggak pasti, ya kan? Sekali lagi, tidak pasti. Ada aja mengalami keuntungan, ada aja mengalami
kerugian. Tapi yang pasti dalam grup ini saya memberikan edukasi gratis, edukasi dasar tapi ya, dasar trading untuk pemula. Jadi Bapak Ibu yang masih nggak ngerti sama sekali trading, joinlah di kelas ini, di grup ini, gratis join, cukup buka account saja di broker tertentu dan deposit atas nama Bapak Ibu dan uangnya milik Bapak Ibu juga. Tapi nanti edukasinya gratis, ada video-video belajar juga. Nah, ini saya siapkan untuk membantu Bapak Ibu supaya nggak ketipu oleh para oknum-oknum, trader, oknum guru, oknum marketing, siapapun juga deh, yang mencoba mengajak Bapak Ibu trading. Sehingga pada saat Bapak Ibu join dengan mereka, Bapak Ibu minimal punya dasar trading dulu. Ya, sekali lagi ini diberikan secara gratis, nggak ada yang berbayar, nggak ada biaya bulanan. Ya, ini menjadi solusi untuk Bapak Ibu mengerti teknik trading itu yang dasar-dasar seperti apa sih, risikonya seperti apa sih. Dan kebetulan hari Senin besok, tanggal 17 Maret 2025, kita ada kelas untuk belajar trading pemula. Jadi Bapak Ibu semoga bisa join dan kita bisa belajar bersama. Saya naikin Zoom saya punya partisipan menjadi 300 orang. Jadi mungkin semakin banyak yang join, semakin banyak yang mengerti tentang trading. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini tidak dipungut biaya. Ya, ini gratis. Cukup buka account dan trade dan deposit di broker tertentu. Karena uangnya milik Bapak Ibu juga gitu ya. Tapi kan saya memberikannya edukasinya itu gratis. Ya, ada signal juga, ada juga roadmap setiap hari. Ya, sekali lagi ini bukan promosi ya, bukan. Ini hanya sekedar itikat saya untuk membantu Bapak Ibu yang mau belajar trading seperti apa. Kalau dulu zaman saya belajar trade itu jarang sekali yang memberikan edukasi gratis. Kebanyakan bayar mahal, akhirnya cuman jualan kelas, nggak diajarin lagi selanjutnya. Nah, di sini kita belajar membangun komunitas. Tapi memang ini butuh proses, butuh waktu, nggak bisa cepat Bapak Ibu ya. Tapi semoga dengan adanya grup ini, Bapak Ibu bisa menjadi pemahaman trading yang bisa lebih dasar-dasarnya lebih kuat. Setelah saya menjelaskan semua konsep-konsep saya ini, nah teknikalnya akan saya jelaskan di kelas STI Platinum. Jadi Bapak Ibu boleh join di kelas tersebut. Nah, semoga video ini menjadi ide baru, pemahaman baru buat Bapak Ibu bahwa sebenarnya trading itu bisa menjadi solusi. Siapapun juga yang nonton video ini, Bapak Ibu yang senior, yang sudah pensiun, ibu rumah tangga, Bapak yang sudah tidak bekerja, atau mungkin yang sedang kena masalah dengan kena PHK ataupun mencari pekerjaan susah, saran saya belajar dulu. Jangan trading dulu deh. Belajar dulu, buka akun sen yang kecil, ya dananya pun nggak besar, karena harus pakai akun real, jangan akun demo, percuma akun demo. Jadi Bapak Ibu harus punya akun real, gunakanlah uang yang uang dingin, latihan dulu, praktekin. Ya, anggapnya uang belajar lah, hilang misalnya, oh Bapak loss, Bapak rugi, 200.000 misalnya rupiah. Ya udah anggap itu uang belajar, ya daripada Bapak Ibu sia-sia. Trading itu adalah transaksi jual dan beli. Kita beli di harga murah, kita jual di harga mahal. Resikonya kita ukur. Kalau harganya masih tengah-tengah atau harga tinggi, ngapain saya beli? Begitu ya konsepnya seperti itu ya dasarnya. Nah, kalau Bapak itu ngerti konsep itu dan siap dengan segala risikonya, maka bisa menjadi trader. Semoga video edukasi saya ini berguna buat Bapak Ibu. Jangan lupa di subscribe, likes, komen, serta di share ke teman-teman lainnya. Supaya saya rasa itu aja pemahaman saya terhadap atau penjelasan saya, edukasi saya terhadap trading. Semoga ini bisa menjadi pencerahan. Semoga berguna buat Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua yang menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa. Terima kasih.